Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to my YouTube channel, Head Setiawan. So, kali ini saya akan bahas materi terkait dengan eksponen dan bentuk akar. Oke, jadi ini sebenarnya materi SMP ya. Jadi sebenarnya kalau permasalahan eksponen atau pangkat gitu ya, kita akan bahas dari eksponen atau pangkat terlebih dahulu. Jadi ini adalah materi SMP yang nanti akan saya bahas karena biasanya di SMA itu akan dibahas lagi eksponen, cuman lebih rinci aja ya. Nah, eksponennya itu lebih ribet lagi ya. Oke, jadi untuk eksponen dari ini kita tahu bahwa eksponen atau pangkat atau perpangkatan gitu ya. Perpangkatan mungkin ini sudah diajarkan terlebih dahulu dasarnya terkait dengan pangkat, yaitu di SD ya. Di mana definisi dari eksponen itu misalkan A pangkat M itu yaitu adalah A dikali A. Nah, mungkin dikalinya pakai ini aja ya. A dikali A dikali A bla 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 sampai dikali A, di mana A yang muncul ini A muncul sebanyak M. Oke. Ini sebanyak nilai M-nya. Yang artinya apa? Contohnya berarti misalkan 2 pangkat 3, that means berarti 2 dikali 2 dikali 2 ya, ada 3 kali. Yang jawabannya sama dengan 8. Nah, kemudian kalau misalkan di SD kan mungkin masih gampang ya untuk pangkat-pangkatan, tapi kalau untuk di SMP kalian harus hati-hati. Min 2 pangkat 3 sama min 2 pangkat 3 ini akan hasilnya berbeda ya. Kalau yang di atas ini artinya adalah min 2 dikali min 2 dikali min 2, yang jawabannya adalah min 8. Yang ini adalah min 2 kali 2 kali 2 yang artinya min 8. Walaupun hasilnya sama, akan tetapi cara penulisannya berbeda. Dan ingat, walaupun mungkin bisa kita katakan jawabannya sama aja nih, but be careful. Ketika kita pakai contoh angka yang lain, misalkan min 5 pangkat 4 atau min 3 pangkat 4 sama min 3 pangkat 4 ini hasilnya akan jauh berbeda. Kalau ini kan min 3 dikali min 3 ada 4 kali kan ya. Min 3 kali min 3 berarti ini jawabannya adalah 81. Sedangkan ini min 3 kali 3 kali 3 kali 3 yang jawabannya adalah minus 81 ya. So be careful ya terkait dengan cara menulis, karena kalau misalkan mungkin kalau untuk penulisan diri sendiri mungkin kalau misalkan kalau yang udah paham mungkin ya udah nggak ada masalah. Cuman untuk menghindari kesalahan menghitung atau ketidaktelitian dalam menghitung, bisa lebih baik penulisannya lebih dirapikan lagi ya. Jangan sampai gara-gara salah nulis cara penulisan aja malah jawabannya harusnya benar itu jadi salah ya. Oke, nah dimana kita akan lanjut ke bagian setelah eksponen tuh ya, kan dasarnya begini ya. Ini adalah dasar yang kita pakai untuk di SD terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau misalkan tiba-tiba muncul soal seperti ini, 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2, mungkin masih gampang lah ya. Oke, ini mungkin mikirnya masih begini, 2 pangkat 3 dihitung hasilnya 8, ini kali 4 sama dengan 32. Akan tetapi bagaimana kalau misalkan tiba-tiba disuruh menghitung 7 di pangkat 5 dikali dengan 7 pangkat 10? Wah, akan banyak kan? Dimana kalau misalkan ini biasanya disederhanakan ya. Nah, nanti dimana ini jawabannya adalah 7 pangkat 15. Nah, dapat dari manakah caranya? Oke, jadi di sini akan ada yang namanya sifat-sifat eksponen. Oke. Sifat-sifat eksponen. Nah, di mana yang sifat eksponen yang pertama adalah sifat eksponen perkalian. Berarti A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M itu akan memenuhi yang namanya A pangkat M ditambah dengan N. Tapi be careful,
ini berarti bisa kita pastikan wajib sama ya. Ini sama ini wajib sama. Jadi tidak boleh yang namanya 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah nanti tinggal langsung tambahin nih pangkatnya, nggak boleh ya. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Nah, kenapa kok bisa dapat seperti ini? Sebenarnya ini kalau disuruh buktikan gampang lah ya. Contohnya misalkan 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 5. Kita ambil angkanya sedikit-sedikit aja. Nah, kalau 2 pangkat 4, ya ini kan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 5. Kita beginin aja deh. Nah, 2 pangkat 4 itu artinya kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang artinya berarti ini bisa kita sederhanakan gimana? Ternyata 2-nya ada 9 kali. Ya gitu kan ya. Nah, 2-nya ada 9 kali. Dimana 9-nya ini didapat dari ini 4, terus ini 5, gitu ya, ini 5, ditambahkan sama dengan 9. Nah, jadi 2-nya nanti ada 9. Jadi jawabannya ini adalah 2 pangkat 9. Seperti itu ya. Jadi ini didapat dari 4 ditambah 5. Oke. Kemudian untuk yang kedua, sebenarnya gimana ya, kalau untuk sifat-sifat eksponen itu biasanya ada saling yang namanya keterkaitan sih sebenarnya ya. Nah, ini sekarang pembagian. Nah, dibagi atau per aja ya. A pangkat N itu sama dengan yang namanya A pangkat M dikurang N. Nah, ini juga bisa dibuktikan misalkan ini contohnya saya bikin pakai yang angkanya di atas lebih gede dulu ya. Kalau yang di bawah lebih gede pun nggak ada masalah sebenarnya. Oke, jadi misalnya kalau yang di bawahnya lebih gede pun nggak ada masalah ya, tidak ada berbeda. Ini kan 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 5. Nah, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yang dimana ternyata ini saling menghabisi nih. Nah ya, yang 4 ini saling menghabisi ya, karena pembagian pecahan pembagian seperti ini ya, langsung kita bisa perkecil aja, sehingga jawabannya adalah 1/2. Cuman karena berhubung ini kita belum bahas terkait dengan yang namanya pangkat negatif, so ini lebih baik yang di atas terlebih dahulu ya, yang lebih gede. Jadi 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 4, jadinya ini seperti ini. Yang jawabannya adalah 2-nya cuman ada 1 ya. Nah, gimana tuh? Kalau dilihat ternyata kalau pembagian ini saling menghabisi, ya kan? Nah, berarti 5 dikurang 4, nah, jawabannya adalah 2 pangkat 1. Yang jawabannya adalah 2. Oke? Jadi kalau kalau bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, pangkatnya ditambah. Tapi kalau bilangan bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya akan dikurang. Oke, kemudian yang ketiga sifatnya. Oke, yang ketiga adalah kalau bilangan berpangkat itu kita pangkatkan lagi, maka bilangan berpangkat tersebut pangkatnya ini akan dikali. Nah, contohnya adalah misalkan kita punya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 4 dipangkatkan 5, yang artinya apa? Nah, kalau ini kita panjangin kan jadinya 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 4 ya, sorry. Nah, di sini bisa kita pastikan bahwa dengan menggunakan aturan yang nomor 1, kalau bilangan berpangkat dikali, pangkatnya ditambah. Maka 2 pangkat 4 dipangkatkan 5 ini setara dengan yang namanya 2 pangkat 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Yang 4-nya ada 5 kali. Dan kita tahu bahwa di SD belajar, kalau bilangan berulang ditambah itu sama dengan dikali. Nah, jadinya ini 2 pangkat 4 kali 5 ya. 4-nya ada 5 kali. Ya udah, jawabannya adalah
2 pangkat 20. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang keempat bagaimana nih? Nah, kalau yang keempat, misalkan sebenarnya ini jatuhnya ini kayak aljabar ya. Kalau untuk yang keempat nih sifatnya kayak perhitungan aljabar, dimana kalau misalkan bagaimana A dikali B dipangkatkan M, ya ini sama aja kayak A pangkat M dikali B pangkat M ya. Jadi kalau misalkan bilang sesuatu yang dipangkatkan gitu ya, intinya udah langsung pangkatin aja ya. Langsung pangkatin aja masing-masing ya. Artinya masing-masing dipangkatkan saja. Begitu juga untuk kalau pembagian juga sama ya, nggak ada masalah. Misalkan begini berarti artinya A pangkat M per B pangkat M. Nah, cuman biasanya di soal itu nanti akan dimodifikasi, ini tidak A kali B doang, tapi nanti di dalamnya itu bisa dalam bilangan berpangkat ya. Nah, jadi untuk yang nomor 4 sama nomor 5 mungkin ya, nomor 4 sama nomor 5 ini sebenarnya bisa kita akalin. Intinya ini barbar lah kita bilangnya ya. Ini adalah barbar. Yang penting kalau yang namanya dipangkatkan ya pangkatin aja gitu semuanya. Yang di dalamnya ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian sifat yang keenam. Sifat yang keenam ini adalah pangkat negatif ya. Tadi kan kalau nomor 2 kita kasih contoh bawahnya lebih gede, maka hasilnya negatif kan. 4 dikurang 5. Maka ini dapat dari 2 pangkat 5 dikurang 4 ya. Terus ini dapat dari 2 pangkat 5 ditambah 4. 4 tambah 5 sama aja ya. Oke, sekarang kalau misalkan pangkatnya negatif bagaimana? Sebenarnya untuk masalah pangkat negatif mungkin ya kalau misalkan kita kerjakan misalkan 2 pangkat 3 ya jawabannya bisa 8. Tapi kalau pangkat negatif bagaimana? Nah, kalau pangkat negatif itu kita gunakan ini adalah pindah posisi. Jadi kalau misalkan A pangkat minus M, ini kan artinya A pangkat minus M per 1 kan ya. Nah, tinggal tuker aja posisinya dari atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi A pangkat M. Nah, sebenarnya ini menarik ya, sama kalau kalian lihat nih ya. Jadi sebenarnya ini saling berhubungan kalau kita hubungkan dengan sifat yang nomor 6 gitu ya. Dari sifat yang nomor 6 sebenarnya dari sini kita bisa bilang bahwa A pangkat M per A pangkat N ini juga boleh nih. Saya mau bikinnya adalah kita tahu bahwa 1 per A pangkat M ini kan jadi 1 dikali 1 per A pangkat N ya. Jadinya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat min N. Ya, karena kan kalau seperti itu artinya pangkatnya negatif ya. Tapi dengan syarat ini positif. Kalau misalkan ini negatif ya berarti ke atas atau ke bawah. Intinya kalau bilangan berpangkat, kalau kita pindah posisinya dari atas ke bawah maupun bawah ke atas, berubah tanda ya. Jadi positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, dari sini bisa kita bikin jadinya A pangkat M ditambah dengan minus N. Yang artinya apa? A pangkat M dikurang N. Nah, jadi sebenarnya sifat eksponen ini saling keterkaitan. Seperti itu ya. Nah, ini bisa dibuktikan ya. Ini jadi ini kalau contohnya adalah 2 pangkat min 2 itu bukan artinya minus 4 ya, salah. Tapi 2 pangkat min 2 itu artinya adalah 1 per 2 pangkat 2 yang jawabannya adalah 1 per 4. Karena beberapa ada yang salah kaprah kalau pangkatnya negatif tuh hasilnya negatif. Salah ya. Jadi kalau misalkan pangkatnya negatif itu artinya separ ya. Jadi 2 pangkat min 2 itu artinya 1 per 2 pangkat 2 yang jawabannya adalah 1/4. Nah, untuk pembuktiannya sebenarnya bisa ya kalau kita kerjakan seperti ini. Kalau A pangkat min M itu kan sama aja 0 dikurang M gitu ya. Terus dengan menggunakan sifat menggunakan sifat yang kedua, berarti kan kalau pengurangan itu artinya awalnya dibagi kan.
Nah, jadinya ini A pangkat 0 per A pangkat M. Dan kita tahu bahwa, jadi ini sifat ketujuh aja sekalian ya. Sifat ketujuh adalah kalau A dipangkatkan 0 itu jawabannya adalah 1. Ya. Bagaimana caranya dapat A pangkat 0 1? Nah, ini juga bisa dibuktikan nih. Nah, A pangkat 5 dikurang 5. Ya. Jadinya A pangkat 5 per A pangkat 5. Yang berarti artinya A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Jadi intinya berapapun dipangkatkan 0 itu jawabannya 1. Ya. Sejuta pangkat 0, 1. Ya. Oke, dari sini berarti bisa kita bilang, balik lagi ke yang nomor 6, A pangkat 0 itu kan 1 per A pangkat M. Dan ternyata terbukti kan sifat yang nomor 6. Tuh, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya sifat eksponen ini sebenarnya bisa saling keterkaitan lah ya, untuk antara 1, 2, 3, 6, dan 7 ternyata. Jadi kalau misalkan ditanya mana yang mesti dihafal sih, kalau emang ditanya dihafal sih mungkin enggak ya jatuhnya, karena emang harus biasa ngerjain, makanya nanti lama kelamaan akan terbiasa. Nah, oke. Ini kalau soalnya simple ya kan, gampang. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya, yang versi gabungannya aja deh, yang udah agak ribet nih ya. Oke, terkait dengan contohnya atau contoh ya. Nah, nomor 1 misalkan. Oke, untuk nomor 1 berarti misalkan A pangkat min 5 dikalikan dengan B pangkat min 1 dikalikan dengan C pangkat min 4 per A, B, C pangkat min 6. Oke, di sini jadi di sini kita bisa bilang bahwa ini tadi, nah sifat-sifat yang tadi ini bakal kita tulis dulu ya, bahwa yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N jadinya A pangkat M ditambah N. Kemudian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga adalah kalau misalkan A pangkat M dipangkatkan N jadinya A kali pangkat M dikali N. Ini dikurang ya. Kemudian yang keempat adalah 1 per A pangkat A pangkat min M itu setara dengan A pangkat M. Kita pakai sifat-sifat seperti itu. Nah, sekarang supaya bisa kita kerjakan atau kita sederhanakan, apa yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu? Nah, ternyata kalau misalkan ini yang perlu kita kerjakan adalah yang bagian bawah dulu nih, ya. Nah, ini bilangan berpangkat yang dipangkatkan, ya. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan, atau ini intinya dipangkatin langsung. Berarti yang atas karena nggak bisa kita apa-apain, kita terus dulu ulang aja, ya. B pangkat min 1 dikali C pangkat min 4 per, ini jadinya A pangkat min 6 dikali B pangkat min 6 dikali C pangkat min 6. Nah, jadinya jatuhnya tuh barbar aja. Ya kalau emang misalkan dipangkatin nih, misalkan kita mau mangkatin sesuatu ya pangkatin aja, ya. Nah, di mana karena berhubung ini kita nggak bisa kerjain, kita nggak bisa hitung ya A kali B kali C, maka kita pangkatinnya satu-satu ya. Terkecuali kalau emang misalkan ini yang dalam ini bisa kita kerjain ya, kerjain aja ya. Oke, sekarang berarti nyederhananya bagaimana nih? Nah, ada beberapa cara ya untuk mengerjakan seperti ini nih. Sebenarnya tergantung ya. Kalian mungkin ngehnya pakai cara yang mana? Nah, di sini kenapa kok bisa ada beberapa cara? Jadi jatuhnya tuh sebenarnya beberapa pendekatan ya kalau misalkan kita mengerjakan bilangan berpangkat. Jadi nggak ada yang bilang harus cara ini tuh paling benar, enggak. Kecuali kalau emang cuma satu cara doang ya. Oke. Nah sekarang untuk yang pertama pendekatannya seperti ini ya. Oke, ini kita ikutin untuk yang warna merah terlebih dahulu ya. Oke, kalau yang ke warna merah misalkan mungkin mikirnya ini kan bisa dinaikin ke atas nih ya. Terus ini ditukar tempatnya. Karena kan kita tahu bahwa kalau bilangan berpangkat yang negatif supaya jadi positif itu pindah posisi. Itu boleh ya. Jadinya
ini A pangkat 6 dikali B pangkat 6 dikali C pangkat 6 per A pangkat 5 dikali B pangkat 1 dikali C pangkat 4. Nah, hasilnya berapa? Ya udah. Ini berdasarkan bilangan yang sifat nomor 2, maka kalau bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya dikurang. 6 kurang 5 dikalikan dengan B pangkat 6 kurang 1 dikalikan dengan C pangkat 6 dikurang 4, yang hasilnya adalah A pangkat 1 dikali dengan B pangkat 5 dikalikan dengan C pangkat 2. Atau hasilnya berarti A, B pangkat 5, C pangkat 2. Seperti itu ya. Atau pendekatan yang kedua misalkan, daripada ribet-ribet begini, kenapa kita nggak langsung pakai sifat yang keduanya aja gitu kan ya, dibandingin sama tuker-tuker. Tapi nggak ada masalah ya, bukan artinya salah. Mungkin caranya akan lebih panjang aja. Makanya sebenarnya untuk masalah cara cepat tuh sebenarnya nggak ada patokan harus bagaimana. Kalau untuk mengerjakan soal tertentu yang kayak misalkan ada cara cepatnya, ya kalian harus ingat-ingat bentuknya kayak gimana baru bisa dipakai. Jadi nggak semua bisa dipakai ya. Nah, ini untuk pendekatan yang kedua adalah kenapa nggak langsung kita kurangkan aja ya. 5 dikurang min 6 dikalikan dengan B pangkat min 1 dikurang min 6 dikalikan dengan C pangkat min 4 dikurang min 6. Ya udah, min 5 dikurang min 6 jawabannya 1 ya kan. Ini B pangkat 5 dikali dengan C pangkat 2 ya. Min 1 dikurang min 6 5, min 4 dikurang min 6 2. So jawabannya ini adalah A, B pangkat 5, C pangkat 2 ya. Jadi pendekatannya bisa seperti itu. Adakah pendekatan lain? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Atau boleh juga begini, mungkin kalau misalkan mau ngide. Cuman kalau untuk saran saya, kalau untuk soal seperti ini ya, modelnya ya pakainya nomor 2 aja. Toh udah langsung kan ketahuan ini dibagi gitu kan ya. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Atau yang ketiga, cara ketiganya adalah saya mau semuanya dinaikin ke atas. A pangkat 6 dikalikan dengan B pangkat min 1 dikali dengan B pangkat 6 dikali C pangkat min 4 dikalikan dengan C pangkat 6. Yang dimana berarti ini artinya kalau dikalikan pangkatnya ditambah nih. Min 5 tambah 6 itu sama aja kayak min 5 dikurang min 6 kan. B pangkat min 1 ditambah 6 dikalikan dengan C pangkat min 4 tambah 6. Yang jawabannya adalah A pangkat 1 kali B pangkat 5 dikalikan C pangkat 2. Yang artinya berarti A, B pangkat 5, C pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk masalah bilangan berpangkat, untuk menyederhanakannya itu tidak ada patokan siapa yang paling benar. Tapi kalau masalah untuk benar dan salah, itu tergantung konsepnya ya. Jadi selama konsepnya benar, walaupun muter ya, kalau pasti jawabannya hasil akhirnya akan sama. Itulah matematika ya. Oke, sekarang contoh nomor 2. Untuk contoh nomor 2, misalkan lagi 9 atau 9 dikalikan dengan X pangkat 4 dikalikan dengan Y pangkat min 2 dikalikan Z pangkat 3 per 27 dikalikan dengan X pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 5 dikalikan dengan Z pangkat min 4. Nah, dipangkatin dengan min 2 misalkan. Nah, ini ada beberapa pendekatan nih ya. Kalau yang pertama adalah saya nggak kan gini ya, ini logikanya ada dua, maksudnya ada beberapa ya. Kenapa logika yang pertama adalah boleh dong kita sederhananya yang di dalam dulu baru dipangkatin, boleh. Yang penting jangan sampai jangan sampai salah ngitung aja ya. Oke, jadi ini 9 per 27, that means berarti sepertiga ya. Atau kita bikin begini aja deh. 3 pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 4 dikalikan dengan Y pangkat min 2 dikalikan dengan Z pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 5. Atau mau langsung aja kali ya. Ini kan bisa dicoret nih ya. Ini 1, ini 3 gitu. Nah, jadi 1 per 3
dikalikan dengan X pangkat 4 dikurang 2 dikalikan dengan Y pangkat min 2 dikurang 5 dikalikan dengan Z pangkat 3 dikurang min 4 dipangkatkan oleh min 2. Nah, jadinya jawabannya adalah sepertiga. Ini 3 pangkat min 1 dikalikan dengan ini berarti X pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat min 7 dikalikan dengan Z pangkat 7 ya berarti ya. Dipangkatkan min 2. Nah, barulah kita pangkatkan. Nah, tapi di sini sebenarnya bisa kebagi lagi. Ada 2 jalur. Yang pertama adalah kalau kita kalikan aja deh min 1 dikali min 2 dikalikan dengan X pangkat 2 dikalikan dengan min 2 dikalikan dengan Y pangkat min 7 dikali min 2 dikalikan dengan Z pangkat 7 dikalikan dengan min 2. Ya. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikalikan dengan yang namanya X pangkat min 4 dikalikan dengan Y pangkat 14 dikalikan dengan Z pangkat min 14. Nah, ternyata bentuknya seperti ini. Tapi bisa dirubah bentuknya. Jadi kita maunya dalam bentuk positif nih. Nggak mau ada negatif-negatifan jelek. Berarti ini jadinya 9 dikalikan dengan Y pangkat 14 per X pangkat 4 dikalikan dengan Z pangkat 14. Seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa pendekatan juga. Nah, ini kalau misalkan kalian mau ngerjainnya, kita mau ngerjainnya begini juga boleh. Kita tahu bahwa kalau pangkat negatif itu kan artinya kayak gini ya, seper ya. Jadi 1 per gitu ya. 1 per 3 pangkat min 1 dikali dengan X pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat min 7 dikalikan dengan Z pangkat 7 dipangkatkan 2. Itu juga boleh ya. Nanti jawabannya akan sama kok ya. Jadinya ini berarti 1 per kalau pangkat dipangkatin kan pangkatnya dikali. Nah, langsung aja ya. Jadinya 3 pangkat min 2 dikalikan dengan X pangkat 4 dikalikan dengan Y pangkat min 14 dikalikan dengan Z pangkat 14. Nah, angkanya masih ada yang jelek nih, masih ada bilangan positif, pangkatnya masih ada yang negatif. Ya udah, tukar aja ke atas ya. Jadi kalau misalkan untuk jadi positif atau negatif ya, tinggal tukar aja. Misal nih, X pangkat 4 di bawah, kalau misalkan saya mau bikin negatif ya pindahin ke atas saja. 3 pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 14 per X pangkat 4 dikalikan dengan Z pangkat 14. Jadinya berarti 9Y pangkat 14 per X pangkat 4 dikalikan dengan Z pangkat 14. Itu pun boleh ya. Jadi masalah bagaimana caranya itu dibebaskan. Yang penting konsep yang digunakan itu tidaklah salah ya. Kecuali kalau misalkan bilangan berpangkat dipangkatin, pangkatnya ditambah, terus kita kerjakan dengan cara seperti itu ya salah. Karena apa? Karena kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya itu dikali. Nah, ini kan tadi kita sederhanakan yang dalam dulu. Nah, sekarang kita cara keduanya atau pendekatan keduanya yaitu adalah kenapa enggak kita kaliin aja, kita pangkatin kan boleh. Ya, artinya ini berarti 9 pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 4 dikali min 2 dikalikan dengan Y pangkat min 2 kali min 2 dikalikan dengan Z pangkat 3 dikali min 2 per 27 dipangkatkan min 2 ya, ini 9 pangkat min 2, 27 pangkat min 2 dikalikan dengan X pangkat 2 dikali min 2 dikalikan dengan Y pangkat 5 dikalikan dengan min 2 dikalikan dengan Z pangkat min 4 dikalikan dengan min 2. So, ini langsung kalau kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Ini kan 3 pangkat. Nah, kalau kayak gini berarti kita mau nggak mau biar nggak ribet, kita akalin dengan bilangan berpangkat. Karena 9 itu kan 3 pangkat 2 kan. 3 pangkat 2 dipangkatkan min 2. Ini jadinya X pangkat min 8 dikalikan dengan Y dipangkatkan 6 dikalikan dengan Z pangkat min 6 per
Ini jadinya 3 pangkat 3 dipangkatkan min 2 dikalikan dengan X pangkat min 4 dikalikan dengan Y dipangkatkan min 10 dikalikan dengan Z pangkat 8. So lanjut ke sini, jadinya ini bilangan berpangkat dipangkatkan, jadinya pangkatnya dikali, langsung aja jadinya 3 pangkat min 4. Nah, X pangkat min 8 dikalikan dengan Y pangkat 6 dikalikan dengan Z pangkat min 6 per 3 pangkat min 6 dikalikan dengan X pangkat min 4 dikalikan dengan Y pangkat min 10 dikalikan dengan Z pangkat 8. Nah, kan ini pembagian nih. Nah, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang ya, berdasarkan sifat yang nomor 2. Jadi ini jawabannya adalah 3 pangkat 2 karena min 4 dikurang min 6 ya. Min 4 dikurang min 6. Cuman kalau emang yang udah biasa ngerjain atau misalkan emang kita mau cepet ya, langkah ini kalian harus kurangi, yang dimana perhitungan seperti ini itu udah harus di dalam otak ya. Langsung min 4 dikurang min 6, langsung tembak jawabannya berapa ya. Oke, ini X pangkat min 8 dikurang dengan min 4 dikali dengan Y pangkat 6 dikurangin dengan min 10. Oke, sorry. Ini ada selang hitung ya. Kan ini pangkat min 2 ya. Masa min 2 dikali min 2 jadinya 6 dong. Ya, 4 ya. Nah, ini jadinya 4 berarti. Ini 4. Oke, ini 4, ini 4. Nah, terus habis itu ini Z pangkat min 6 dikurang dengan 8. Jadinya berarti 3 pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat min 4 dikalikan dengan Y pangkat 14 dikalikan dengan Z pangkat min 14. Nah, jadi jawabannya adalah 3 pangkat 2 per X pangkat 4 dikalikan dengan Y pangkat 14 ya di sini, dan Z pangkat 14-nya dipindahin ke bawah. Yang jawabannya ya sama kayak yang di atas. 9 kali Y pangkat 14 per X pangkat 4 dikalikan dengan Z pangkat 14. Nah, seperti itu ya. Jadi mau bagaimanapun jalannya ya bebas, terserah mau kayak gimana pun ya. Jadi kalau misalkan emang rumit perhitungannya, mungkin kayak misalkan tadi nih 9 pangkat min 2, kalian rubah aja untuk memudahkan, karena kan kita tahu ini lagi bahas bilangan berpangkat. Nah, maka ya kalau bisa bilangan berpangkat tersebut, maksudnya bilangan tersebut kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat untuk memudahkan perhitungan. Nah, tapi kalau emang misalkan tanpa dirubah itu bisa lebih mudah. Nah, kalau misalkan tanpa disederhanakan itu bisa lebih mudah seperti cara yang pertama, ya that's no problem ya. Jadi untuk pendekatannya bagaimana ya bebas. Untuk nomor 1 boleh, untuk nomor 2 boleh ya. Jadi tidak ada yang jadi apakah nomor 1 cara paling benar? Tentu tidak. Untuk nomor 2 apakah cara paling benar? Tentu juga tidak ya. Ini tergantung bagaimana cara pandang orang ya. Jadi kalau misalkan ini kan mungkin panjang nih. Nah, caranya ya kalau emang kalian mau cepat ya kalian harus udah hafal tuh yang namanya ini nih, sifat-sifat bilangan berpangkat nih. Nah, jadi biar langsung ngitungnya di dalam otak aja. Dan yang kita tulis itu adalah hasilnya ya. Tanpa perlu kita tulis seperti ini lagi. 4 dipangkatin min 2 ya langsung dikali aja, jadinya min 8 seperti ini ya. Oke, contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga kalau misalkan kita mau kerjakan lagi ya. Jadi ini tambahan lagi aja. Ini kan kalau variabel ya. Cuman kadang beberapa soal tuh benar-benar disuruh ngitung, tapi disuruh ngitungnya tuh bukan pangkat yang bagus. Maksudnya kayak gimana? Nah, nomor 3 itu contoh soalnya adalah misalkan 2 pangkat min 2 ditambah dengan 3 pangkat min 3 ditambahkan dengan 1 pangkat min 4. Nah, ingat, bukan artinya ini jawabannya min 4 ditambah dengan min 27 ditambah min 1 ya, salah. Bukan begini. Tapi ingat, kalau pangkatnya negatif berarti jadinya 1/2 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 3 tambah 1/1 pangkat 4. Yang jawabannya adalah 1/4 ditambah 1/27 ditambahkan 1/1. Yang artinya berarti
Nah, ini pun juga cara ngitungnya kan bebas ya. Boleh kalau misalkan ini kalau kalian mau langsung hitung misalkan jadi per berapa nih misalkan, itu pun boleh ya, nggak ada masalah. Jadi misalnya jadi 108 nih ya kan. Nah, jadinya ini 27 ditambah dengan 4 ditambahkan dengan 108 yang hasilnya adalah 131 per 108. Ya, atau bisa kita bikin dalam bentuk pecahan campuran, jadinya 120 berapa nih? Ini 31 tambah 8 ya. Nah, 139 ya, sorry ini. Per 108 jadinya 131 per 108. Ataupun untuk perhitungan ini mungkin kan di guru SD-nya ada juga yang ngajarin begini, itu boleh. Jadinya kan ini ditambah 1 kan ya. Nah, kalian ngerjainnya ini dulu boleh? Boleh. Jadinya langsung begini saat ini kan per 108 27 tambah 4 ini ditambah 1. Jadinya ini 31 per 108 ditambah dengan 1. Ya namanya misal nih, saya punya setengah, terus saya dapat lagi 1, artinya apa? Saya punya 1 setengah bagian. Jadinya 131 per 108 ya. Jawabannya akan tetap sama bagaimanapun konsepnya ya, selama konsepnya benar. Nah, dan contoh soal terakhir, misalkan 1 per 3 pangkat 3 dikalikan dengan 2/3 dibagi dengan 1 per 9 pangkat 2. Nah, ini kalau misalkan kita sederhanakan, mungkin nggak dihitung nih. Misalnya minta disederhanakan, karena kan ini bisa aja ya jawabannya begini. Jadinya 1 per 27 dikalikan dengan 2/3 dikalikan dengan 9 kuadrat per 1. Jadinya 1 per 27 dikalikan dengan 2/3 dikalikan dengan 81. 1 ini 3. Dan kalau kita hitung jawabannya adalah berapa tuh? Jadinya 729 ya. Nah, tapi diminta dalam bentuk bilangan berpangkat. 729 itu berapa pangkat berapa? Nah, ya kan? Jadinya jawabannya adalah 3 pangkat 6. Nah, tapi bagaimana cara ngakalinnya supaya biar nggak mager gitu, biar kalau nggak usah ngitung, ya ada caranya ya. Caranya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan ini kan jadinya 3 pangkat min 1 ya. 3 pangkat min 1 dipangkatkan 3. Nah, ini 2/3 kan itu 3 pangkat 4 ya. Ini 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 ini dibagi dengan yang namanya ini boleh dikali dengan 9 pangkat 2 per 1. Nah, ini kalau pangkat dipangkatkan kan pangkatnya dikali. Jadinya 3 pangkat min 3. Dikalikan dengan 3 pangkat min 5 dikalikan dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Jadinya 3 pangkat min 3 dikalikan dengan 3 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 4. Nah, jadinya berapa nih? Ya, jawabannya adalah 3 pangkat 6. Min 3 tambah 5 itu 2, 2 tambah 4 itu 6. Dan ternyata jawabannya ya sama ya. Karena konsep untuk perhitungan eksponen itu tidaklah harus satu cara ya. Bisa banyak cara tergantung bagaimana sudut pandang kalian ya. Oke, itu untuk eksponen ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke untuk bagian akarnya ya, atau bentuk akar, dan dimana nanti itu juga dikaitkan dengan yang namanya eksponen ya, atau akar itu bisa dirubah dalam bentuk pangkat loh ya. Oke, so kita akan lanjut di materi untuk bentuk akar. Oke.